kembali mengikuti ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Tentu adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah minggu. Lama juga kita sudah tidak bertemu muka, namun sekalipun ibadah kita dengan rekaman-rekaman seperti ini tidak menyurutkan, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik semua, kita telah berada di Advent pertama, yaitu suasana di mana kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oke adik-adik, tetap semangat, kita melakukan ibadah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ya Aba Bapa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa melindungi kami, bahkan menjauhkan kami dari penyakit COVID Tuhan yang pada saat ini sedang melanda dunia. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa ada di hati kami, ada di hati anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu di KBS Tria Minggu. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, lindungi kami, jagai kami, juga seluruh orang tua kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami akan segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebagai lagu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku.
selanjutnya Putri Sion. Selamat hari Minggu adik-adik kakak yang cantik dan yang ganteng yang sedang berada di rumah dan sedang mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Nah, sekarang tibalah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari duduk yang manis, ambil Alkitabnya. Sudah kan? Sudah di depan Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang kau berikan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap napas kehidupan yang kau berikan hingga detik ini. Bersyukur karena kami masih bisa mengikuti ibadah walau dari rumah saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kau berkati adik-adik kami yang berada di rumah. Engkau kuasai hati dan pikiran mereka, supaya apa yang ingin kau sampaikan kepada mereka dapat mereka terima dengan baik, dan mereka dapat menjadi pelaku firman-Mu. Begitu juga dengan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati lidah hamba, berkati pikiran hamba, biarlah selalu fokus dan biarlah apa yang hamba sampaikan semua berasal daripadamu. Tuhan, kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, melalui anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah adik-adik. Sekarang boleh buka Alkitabnya. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33
ayat 14 sampai 16. Ingat kan Yeremia ada di perjanjian apa adik-adik? Iya benar, di perjanjian lama. Oke, Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 firman-Nya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Iya. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Tuhan akan datang. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik? Pada hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Nah, sekarang kakak mau bertanya, apa itu Advent? Apa itu Minggu Advent? Ada yang tahu adik-adik? Iya, Minggu Advent itu atau Advent itu adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang berikutnya dan sekaligus mempersiapkan masa Natal atau kelahiran Tuhan. Nah, biasanya nih kalau adik-adik masih ingat di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya, jika kita sudah masuk ke dalam Advent yang pertama, kita akan melihat lilin di depan. Benar nggak? Coba adik-adik ingat kalau pernah ibadah dengan mama atau papanya di minggu siang, kita akan melihat lilin, di mana lilin itu melambangkan pertobatan. Nah, di mana kan tadi masa kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membenahi diri. Nah, karena apa? Karena sebelum kita merayakan kelahiran Kristus melalui Natal, kita harus mempersiapkan diri. Kita menyambut kelahiran dan kedatangannya yang berikutnya. Karena apa adik-adik? Kenapa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang berikutnya? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Nah, dalam nats khotbah kita pada hari ini, Tuhan berjanji akan mengutus Mesias. Nah, siapa itu Mesiasnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Mesiasnya adalah Yesus. Nah, Yesus adalah Mesias dari keturunan Raja Daud ataupun yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Nah, dan Mesias ini dalam kitab Yeremia akan disebut Tuhan keadilan kita. Nah, Nabi Yeremia kembali menyampaikan janji Allah tentang pemulihan Israel dan Yehuda. Tadi adik-adik baca kan di kitab Yeremia-nya, yaitu tentang perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Nah, di mana Yeremia bernubuat tentang hari-hari di mana Allah akan menepati janji-janjinya. Iya kan, adik-adik? Di sini nubuatnya sudah dibuat jauh sebelum orang-orang pembuangan Babel. Nah, di mana bangsa Israel telah melewati perjalanan yang panjang. Tapi walaupun begitu banyak cobaan yang dialami bangsa Israel, ada satu hal yang menarik. Apa itu adik-adik?
Tuhan selalu setia kepada mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, berita kedatangan Tuhan adalah berita sukacita pastinya kan adik-adik? Karena apa? Karena akan mendatangkan damai di hati, bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, bukan menjadi hal yang mencemaskan. Nah, karena saat kita mampu membenahi hidup kita menjadi lebih baik, kita tidak akan takut atau cemas untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Iya kan adik-adik? Sama seperti kalau ibaratnya seorang siswa yang dihadapkan dengan mata pelajaran di mana gurunya suka membuat ujian dadakan atau kuis dadakan. Tiba-tiba, iya tutup bukunya, kita akan ulangan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah belajar, pastinya tidak akan takut. Tapi apa yang terjadi kalau adik-adik tidak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari? Adik-adik pasti akan merasa cemas. Aduh gimana ini ya? Aduh gimana? Nah, seperti itulah dalam masa-masa penantian Tuhan. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita dengan baik supaya kita tidak takut dan gelisah. Nah, karena apa adik-adik? Saat kita membenahi hidup kita minta bantu pertolongan Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu, kalian tidak boleh takut ya. Nah, dalam masa-masa Advent ini, mari persiapkan diri kita, mari kita benahi hidup kita supaya menjadi anak-anak yang selalu berada di jalan Tuhan. Oke adik-adik? Jadi, bersiaplah, berjaga-jagalah, dan berdoalah supaya Tuhan selalu menuntun hidup kita di jalan yang benar. Supaya pada saat kedatangan yang berikutnya, kita tidak takut, kita tidak gelisah, tapi kita sudah siap. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Oke adik-adik sekolah minggu? Iya. Kakak berharap adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa membenahi diri, bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk kedatangan Tuhan yang berikutnya. Oke adik-adik, kakak ucapkan selamat Advent. Dan demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik? Iya. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak yang mempersiapkan diri, yang selalu berjaga-jaga, serta selalu berdoa untuk meminta tuntunan-Mu dalam membenahi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Agar di masa-masa Advent ini Tuhan, kami mampu mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang berikutnya. Begitu juga dalam menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, terutama adik-adik kami yang masih dalam masa pertumbuhan, masa pencarian jati dirinya mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkati tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan mereka selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan mereka mampu menjadi pelaku firman-Mu lewat firman-Mu hari ini yang telah Kau sampaikan kepada mereka Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Mampukan mereka ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan, kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, untuk hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita menyanyikan lagu Kak
KSIH kasih. acara kebaktian kita ya. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang mana atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, yang mana Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kebaktian sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, kami dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun ya Tuhan pada masa ini, masa COVID ini, anak-anak sekolah minggu masih mengikuti ibadah secara online dari rumah, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Geria Martubung. Tapi Tuhan masih tetap menyertai mereka. Tuhan berikan selalu kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap kuat, bersemangat dan sehat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sudah kami terima. Dan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, yang mana Tuhan pada minggu ini kami memperingati hari Advent yang pertama, yaitu hari untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, yaitu ya Tuhan pada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kiranya biarlah untuk menyambut kehadiran kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, hati kami semakin damai, kami bersuka cita, kami penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, biarlah kami menjadi orang, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa, yang mana ada anak-anak sekolah minggu yang akan ujian dalam minggu ini. Tuhan yang menyertai mereka, yang membukakan pintu hati dan pikiran mereka, yang memberikan daya ingat yang kuat kepada mereka, dan memberikan kepintaran supaya di saat ujian mereka bisa mengingat pelajarannya dan dapat menjawab soal-soal ujian yang diberikan Bapak atau Ibu guru mereka. Berkati dan berikan kesehatan ya Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang menghadapi ujian dalam minggu ini. Terima kasih ya Bapak yang di surga. Dan begitu juga kami mau berdoa buat para orang tua, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan juga yang menyertai mereka dan memberikan kekuatan serta kesehatan, serta mampu untuk membimbing dan mendidik anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan banyak permohonan dan permintaan kami, tapi kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memenuhi dan memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan di atas kesemuanya itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadi